Jens Raven siap mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Timnas Indonesia U19 saat menghadapi Timor Leste pada Piala AFF U19 2024. Hal tersebut diungkapkan Jens Raven usai menjalani latihan di lapangan Thor Surabaya bersama Timnas Indonesia U19 jelang menghadapi Timor Leste. Laga Timnas Indonesia versus Timor Leste akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Selasa malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aku tampil 20 menit lawan Filipina, 45 menit lawan Kamboja, jadi aku merasa bugar dan siap sekarang. Jadi saya siap untuk memulai lebih banyak menit lagi, kata Raven. Jens Raven sudah mencatatkan 1 gol dalam 2 penampilan di bersama Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024. Dalam pertandingan debut resmi bersama Timnas Indonesia U19, Jens Raven sukses mencetak gol saat tim Garuda mengalahkan Filipina. Pada laga tersebut Raven tampil di babak kedua sebagai pengganti dari Arhan Kaka di posisi ujung tombak Timnas Indonesia U19. Meski tampil sebagai pemain pengganti, Jens Raven tetap mampu mencetak gol di menit ke-87. Kemudian pada pertandingan kedua Raven juga tampil di babak kedua menggantikan Arhan Kaka saat Indonesia menghadapi Kamboja pada Sabtu. Pencarian striker berkualitas untuk Timnas Indonesia telah menjadi perjalanan panjang, terutama ketika mencari pemain keturunan di luar negeri. Dalam upaya pencarian tersebut, nama Sydney Van Hooijdonk muncul sebagai potensi yang menarik perhatian publik Indonesia. Meski demikian, kabar mengenai garis keturunannya masih simpang siur, sehingga hal tersebut memperumit proses naturalisasinya. Sydney Van Hooijdonk merupakan pemain yang tengah menarik perhatian PSSI, namun lahir dari silsilah campuran yang menyebabkan kebingungan mengenai akar keturunannya. Meskipun kabar tentang minatnya untuk bermain untuk Timnas Indonesia menyebar luas, kejelasan mengenai keturunannya masih dipertanyakan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ayahnya Pierre Van Hooijdonk memiliki keturunan Maroko dan Indonesia, namun ada juga pendapat yang menyatakan sebaliknya. Meskipun begitu, minatnya untuk bermain di Timnas Indonesia menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat terhadap negara asal ayahnya. Meskipun dengan segala kebingungan mengenai garis keturunannya, Sydney Van Hooijdonk tetap merupakan nama yang menarik untuk diikuti dalam dunia sepak bola Indonesia. Keberhasilan karir profesionalnya di Eropa dan minatnya untuk berkontribusi pada sepak bola Indonesia menunjukkan bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain penting dalam perkembangan sepak bola nasional. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas tim nasional, langkah PSSI dalam mengeksplorasi potensi pemain keturunan di luar negeri merupakan strategi yang sangat penting. Nama Sydney Van Hooijdonk adalah contoh yang menarik dari potensi ini meskipun masih terkendala oleh kebingungan mengenai garis keturunannya. Klarifikasi dari pihak berwenang akan menjadi langkah awal yang penting untuk memahami apakah Sydney Van Hooijdonk benar-benar dapat memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Pemain keturunan, Mees Hilgers dikabarkan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin. Coach Justin menyampaikan kabar tersebut dalam kanal YouTube Sport TV Indonesia. Selain Mees Hilgers, dia menyebut Ulla Romeni juga segera berseragam Timnas Indonesia. Mungkin yang gue denger Mees Hilgers akan gabung, Ulla Romeni akan gabung, gue nggak tahu lagi siapa, kata Coach Justin. Andai Timnas Indonesia berhasil mendapatkan jasa Mees Hilgers, hal itu akan sangat menarik lantaran profil sang pemain yang begitu mumpuni. Hilgers merupakan pemain keturunan Grade A. Masih berusia 23 tahun, sosok yang piawai bermain sebagai bek tengah saat ini berkarier di klub kasta teratas Liga Belanda atau Eredivisie, FC Twente. Pemain yang punya harga pasar 121 miliar rupiah menurut Transfermarkt ini, tampil apik bersama FC Twente musim lalu. Dia tercatat memainkan 33 pertandingan dengan rincian 28 di Eredivisie dan 5 di kualifikasi UEFA Conference League. Dia menjadi andalan utama timnya di lini belakang. Kehadiran Hilgers di Timnas Indonesia jelas akan menambah kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong. Dia bisa bertandem dengan Jay Itzes dan Justin Hubner. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri memberikan balasan menohok atas sindiran media Vietnam yang menyoroti performa Garuda Muda saat mengalahkan Kamboja di Piala AFF U19 2024. Sebelumnya media Vietnam menyindir Timnas Indonesia U19 karena dianggap kesulitan membobol gawang Kamboja. Indra menanggapi sindiran tersebut dengan santai dan mengingatkan media Vietnam untuk melihat fakta di lapangan. Argentina pernah kesulitan membobol gawang Indonesia di Gelora Bung Karno, kok gak dia ketawain, ya kan, kata Indra. Indra kemudian menyindir Vietnam yang belum pernah menghadapi tim dengan deep defending seperti Kamboja U19.
Dia pun menyoroti Vietnam yang ditahan 1-1 oleh Myanmar. Ya, dia belum coba hadapi yang kayak gitu. Dan Myanmar juga bisa nahan dia kan? Ya kan, harusnya tertawakan diri sendiri dulu baru tertawakan orang lain, tambah Indra sambil tertawa. Indra pun tidak ingin terpengaruh oleh sindiran media Vietnam. Dia tetap fokus melatih timnas Indonesia U19 untuk meraih hasil terbaik di Piala AFF U19 2024. Selanjutnya timnas Indonesia U19 akan bertemu Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin. Kemenangan di laga ini akan memastikan langkah Garuda Muda ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Setelah gagal lolos grup di edisi 2022, timnas Indonesia U19 yang kini dilatih Indra Syafri diharapkan bisa mengulangi sukses menjadi juara pada 2013. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali bertemu Presiden FIFA. Di tengah momen itu publik pun kembali spill soal Martin Paes. Pertemuan Erick Thohir dan Presiden FIFA terjadi baru-baru ini. Ada sejumlah hal yang dibahas termasuk mengenai transformasi sepak bola Indonesia. Kendati demikian, di momen tersebut publik justru menyuarakan terkait Martin Vincent Paes yang masih tertunda untuk membela timnas Indonesia. Apalagi agenda timnas Indonesia cukup padat. Salah satunya menghadapi persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 5 September 2024. Pasalnya kiper naturalisasi yang bermain di FC Dallas itu masih tertunda perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Padahal penjaga gawang kelahiran Nijmegen Belanda itu sudah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024. Namun karir Paes di timnas Belanda U21 menjadi penghambat. Sebab, dia sempat diturunkan dalam beberapa pertandingan pada usia sudah 22 tahun, imbas dari pandemi COVID-19. Atas hal tersebut perpindahan federasi Paes terhalang oleh Statuta FIFA 2022 Pasal 9 Ayat 2b. Statuta itu mengatur ketentuan bahwa perpindahan federasi dapat dilakukan bila pemain berusia di bawah 21 tahun. Imbasnya persoalan tersebut harus dituntaskan lewat banding di FIFA dan kemungkinan harus melalui jalan cas. Belum diketahui apakah ada pembicaraan mengenai Martin Paes di agenda pertemuan tersebut. Lalu, apa yang menjadi agenda pertemuan Erick Thohir dan Presiden FIFA? Dalam unggahan itu Erick Thohir mengungkapkan mengenai transformasi sepak bola Indonesia. Kabar baik bagi fans timnas Indonesia. Ula Romeni ternyata sudah pernah bertemu dengan Erick Thohir dan PSSI. Pertemuan Ula Romeni dan Erick Thohir memang membahas tentang keinginan PSSI untuk menaturalisasi pemain striker FC Utrecht untuk bisa membela timnas Indonesia. Fans timnas Indonesia memang sedang fokus menanti pergerakan PSSI dan Erick Thohir. Mereka menunggu PSSI untuk mengumumkan pemain mana saja yang bisa dinaturalisasi. Pemain keturunan tersebut dibutuhkan untuk membela timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni lah sosok yang paling ditunggu oleh fans timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan Ula Romeni berposisi sebagai striker yang saat ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Meskipun tidak ada kabar terbaru, Ula Romeni ternyata mengaku sudah pernah bertemu dengan Erick Thohir dan PSSI. Saya sudah bertemu dengan Presiden Federasi Indonesia, beberapa waktu yang lalu, ucap Ula Romeni. Dia dan agennya sudah bertemu PSSI dan membicarakan tentang kemungkinan Ula Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Secara khusus, Erick Thohir dan PSSI meminta Ula Romeni untuk bergabung di naturalisasi dan bergabung dengan teman-temannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes di timnas Indonesia. Ula Romeni mengaku bahwa dia sangat senang dan tersanjung dengan permintaan tersebut. Namun, masih terlalu dini bagi dirinya untuk memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia dengan meninggalkan timnas Belanda. Pasalnya, ada banyak hal yang harus dipikirkan dan dipersiapkan untuk memutuskan keputusan yang besar tersebut. Saya senang dan tersanjung dengan tawaran tersebut. Namun masih terlalu dini bagi saya untuk itu, tambah pemain FC Utrecht tersebut. PSSI dan Erick Thohir sudah berusaha. Fans timnas Indonesia hanya harus menunggu dan bersabar serta berdoa agar Ula Romeni membuka hati untuk timnas Indonesia.